Mencintaimu, mencintaimu, bak menelusuri lorong panjang, tertatih, terhuyung, dan limbung, terjatuh, kemudian terluka. Mencintaimu, bak memeluk bongkahan es yang mencair, sejuk, lepas dahagia. Aku tersenyum, aku tersenyum, lepas dahaga, bahagia. Aku senyum sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot? Selamat malam dini hari. Semoga tidur kalian dalam perlindungannya. Semoga mimpi kalian dalam suatu keindahan. Dan esok pagi kembali menjelang matahari terbit, mengagumi karya Sang Pencipta yang maha sempurna, dan kembali berjumpa dengan orang-orang terkasih. Ya, oke, amin. Kembali di edisi tengah malam, ya, bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, di mana pada kesempatan kali ini mengambil sebuah judul, bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya. Mungkin sahabat semua ada pertanyaan di dalam hati dan ingin tahu bagaimana sih perasaan dia dan hubungan kamu dan dia itu kedepannya bagaimana. Oke, mari kita ulik ya. Oke, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi tengah malam. Bagaimana hubunganmu atau hubungan kamu dan dia kedepannya? Ya, di sini tersedia 4 file. Tadi Gondes sudah shuffle untuk kalian pilih ya. Silakan dipilih mana yang menurut kalian klik di hati. Jangan lupa berdoa, bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Ya, gunakan intuisi hati, karena intuisi hati tidak akan pernah salah. Ya, oke, dimulai dari sekarang. Oke, sekarang kita mulai ya, edisi tengah malam, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya, kita ulik ya. Dimulai dari triple one. Agak lama sih Des ngomongnya, iya, agak keselak. Ya, maknanya apa Des? Melihat angka kembar 111 atau triple one ya. Jika kamu pernah melihat angka kembar 111 lebih dari sekali, maka hal itu bisa menjadi tanda bahwa malaikat mungkin sedang mencoba berkomunikasi ya dengan kamu. Hal ini juga bisa menjadi pesan dari kekuatan yang lebih tinggi agar tetap kamu itu bersikap positif dan segera memohon apa yang paling kamu inginkan. Karena pada saat tersebut diyakini para malaikat sedang berada di sekitar kamu ya, dan mendengarkan doa yang kamu panjatkan. Akan disampaikan kepada yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian fenomena angka 111 ya, 1111 juga diyakini memiliki korelasi yang sama, yaitu 1111 itu mempunyai korelasi yang sama. Oke ya, sudah dimakna ya. Oke. Sekarang akan Gondes tebar ya, edisi tengah malam, bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rencana di sini ya. Ada 7 of Wands. Ya, ada perjuangan. Dan ada 2 of Wands, yaitu suatu pembelajaran hidup ya, bagaimana hidup, bagaimana hubungan, nah gitu. Ada King of Pentacle ya, suatu kebahagiaan di sini akan terjadi. Dan ada 5 of
suas, tapi ada suatu manipulasi. Bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya? Ada kebahagiaan, iya. Ada rencana, iya. Ada yang dinamakan perjuangan, iya. Tetapi ada pembelajaran hidup, iya. Hubungan ini penuh dengan pembelajaran hidup. Penuh dengan King of Pentacle kebahagiaan. Tapi di sini ada Seven of Wands, Five of Swords yang diartikan suatu manipulasi atau memanfaatkan. Nah, ini di sini diartikan bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya. Kamu harus bisa memanfaatkan hubungan yang indah ini untuk lebih baik ke depannya. Jadi bagaimana hubungan kalian ke depannya nanti. Di sini sudah mempunyai dasar kebahagiaan, pembelajaran hidup sudah punya. Tentang kebahagiaan sudah ada. Perjuangan pun sudah kalian lakukan. Dan di sini ada rencana. Mungkin ada sebagian yang sudah punya rencana tapi sebagian belum. Ya, tetapi ada perjuangan di hubungan ini. Ya, maksudnya gimana, Des? Bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya? Akan menuju suatu kebahagiaan seandainya kalian memang bisa memanfaatkan hubungan sekarang ini untuk menjadi lebih baik. Jangan untuk memanfaatkan hal yang negatif. Di sini ada manipulasi ya. Manipulasi itu memanfaatkan, tapi tergantung letaknya. Ini letaknya di pinggir, berarti kamu di ujung ya, di ujung di belakang. Jadi kamu diharap di sini hubungan kalian akan indah, akan terasa baik asalkan kalian bisa memanfaatkan momen-momen terindah ini, yaitu suatu rencana, suatu perjuangan dalam suatu hubungan, kalian saling berjuang, dan pembelajaran hidup itu guna kalian untuk menjadi sebagai dasar dan motivasi. Ada antisipasi ya, kalau udah ada pembelajaran hidup itu pasti meliputi motivasi dan antisipasi. Nah, di sini kalian harus benar-benar mengerti semua sebelum ada manipulasi atau memanfaatkan ini. Kamu benar-benar sudah mempelajari tentang suatu hubungan ini dan manfaatkan hubungan yang indah ini untuk maju ke depannya. Pasti akan lebih baik. Seperti itu ya. Di file yang pertama ini sudah bagus di awal ya, dan tinggal kalian memanfaatkan momen-momen di awal itu menjadi lebih baik di belakang nanti hingga pada tujuannya ya. Manfaatkan sebaik-baiknya hubungan ini. Oke? File 1 tidak ada klarifikasi. Oke, sekarang Gondes ingin memberikan pesan buat kalian yang menonton ya. Kenapa nggak tahu kenapa Gondes ingin sekali membuka pesan buat kamu. Ada pesan apa buat yang pertama? Pesan pertama ya. Untuk file pertama is okay, dari awal hingga sini sudah bagus. Tetapi nanti tinggal kamu kedepannya harus lebih memanfaatkan keadaan kebahagiaan ini menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih mendekati ke sempurna hubungan. Tahu kan hubungan itu sempurnanya ya, seperti itu. Sekarang Gondes ingin membuka pesan buat yang menonton ya. Ada orang ketiga, jangan sampai ya, jangan sampai ada orang ketiga. Atau ini sebagian ada yang berdealing dengan orang lain ya, gitu, pasangan orang lain. Nah, kamu tinggal menggunakan momennya lebih baik. Ada magician di sini, alam pun menyertai ya. Yang seterusnya ada akan terjadi tukar cincin atau komitmen. Kalau yang udah komitmen akan tukar cincin, yang belum komitmen akan menjalani suatu komitmen. Gunakan kesempatan di awal menjadi lebih baik ya. Ini udah bahagia sekali, ada perjuangan, ada proses, ada pembelajaran. Apapun itu latar belakang kalian dan hubungan apapun itu yang sudah kalian jalanin, ini penuh dengan perjuangan ya, ada rasa tanggung jawab dalam suatu hubungan. Maka diminta di sini pesan berbicara agar kamu lebih meningkatkan dan memanfaatkan momen terbagus ini menjadi lebih bagus gitu ya. Oke, Des. Tulisannya kok hubungan ini hubungan true love ya, true love. Sangat-sangat mencintai, saling mencintai di atas the lover ya. True love ya. 6. Ada suatu namanya transisi ya. Kamu tahu kan, ini ada apa momen di angka 6 ini ya.
nanti akan terjadi atau telah terjadi, hanya kalian berdua yang akan terjadi. Nanti kalau terjadi di angka 6, tolong komen ke Kondes ya, lapor Des gitu ya. Oke. File 1 ya, 111 ya, semoga bisa menjadi motivasi. Ini loh sekilas info tentang perasaan dia. Kalau kamu bertanya-tanya tentang bagaimana hubungan kalian, ini kedepannya seperti ini. File 1, ini general reading, jangan dijadikan dasar hidup, hanya prediksi ya. Kalau yang ingin detail silahkan personal reading Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Oke, terima kasih yang sudah personal reading ya. Maaf bukan karena Des kok telat, bukan, tetapi karena memang harus urut sesuai pendaftaran ya. Oke, terima kasih sekali. God bless you. Oke, masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi tengah malam. Bagaimana hubungan kamu dan dia selanjutnya atau kedepannya ya. Bagaimana hubungan kamu dan dia kedepannya. Kita ulik dulu di sini ya. Ada triple two ya. Kita akan ulik dulu sebelum kita tebar kartunya ya. Ini pengetahuan tambahan aja. Melihat angka kembar 222 ya. Jika kamu melihat nomor ini secara berulang-ulang ya, maka kamu perlu tahu bahwa kamu berada di jalan yang sudah ditakdirkan. Nomor ini diyakinin akan sering muncul saat seseorang berada dalam keraguan di diri. Ya. Orang cenderung melihat nomor ini saat mereka bingung dan bertanya-tanya apakah mereka berada di jalur yang benar atau tidak gitu. Ya. Yang perlu kamu ketahui atau kamu lakukan adalah percaya pada diri sendiri ya. Dan kenyataan bahwa semua ini akan berjalan secara baik dan semestinya. Oke. Ya. Jangan galau. Ini hanya clue aja. Kalau kamu sering melihat angka ini, berarti kamu dalam keadaan yang tidak percaya diri atau ragu-ragu ya. Oke. Sekarang Kondes akan tebar kartunya. Edisi tengah malam, bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada Ace of Cup, pencarian cinta. Iya. Apa yang kalian lakukan? Ini bisa kamu, bisa dia ya. Kita bicara tentang kamu dan dia. Six of Swords menuju ke perjalanan baru. Kemudian ada Queen of Wands ya. Tetapi terjadi ketidaksesuaian atau ya tidak sesuai aja. Dia merasa ini tidak seperti ini loh gitu. Dan Nine of Cups, cinta yang besar. Dan ada the Woods, suatu fase baru ya. Ada pencarian di sini. Di sini ada pencarian. Awalnya mungkin kamu atau dia melakukan suatu pencarian cinta dan dipertemukanlah kalian berdua. Dan di sini ada Six of Wands. Kemudian kalian menjalin suatu hubungan berdua ya, suatu perjalanan hidup berdua, menjalin hubungan ya. Tetapi ada satu, kalian yang di sini ada beda prinsip ya, ada beda prinsip. Tetapi kalian sama-sama mencintai, menyayangi, dan nanti akan terjadi fase baru. Fase baru itu apa? Ya, ada seseorang yang datang masa lalu mungkin, kalau enggak mantannya mungkin, akan mendekati pasangan kamu ini. Akan kembali atau balikan gitu ya. Di sini juga diartikan pencarian cinta. Si dia mencari cinta gitu terus untuk nggak tahu kenapa, tapi dia memang mencari cinta untuk mencari suatu perjalanan ke depan ya, sebagian seperti itu, dan akan dipersatukan kembali dengan pasangan masa lalu. Tetapi untuk versi yang pertama tadi, dia mencari cinta dan kemudian dipertemukan dengan kamu ya, kemudian kalian menjalani suatu hubungan, tetapi ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan keinginan entah kamu entah dia
ya, tetapi kalian saling mencintai dan fase baru akan terjadi. Fase baru itu apa, Des? Ya, yang tadi tidak sesuai akan menjadi lebih sesuai, kemudian saling satu sama lain tuh saling mengetahui pribadi dan sifatnya, jadinya akan terjadi fase baru yaitu perubahan untuk saling menyatu gitu kan. Ada Nine of Cup yang versi ketiga ini untuk yang berdealing dengan pasangan orang lain gitu, pasangan orang yang udah punya pasangan. Di sini dia mempunyai cinta yang besar sama kamu dan ingin berjalan bersama kamu di menjalin suatu hidup baru bersama kamu ya. Makanya nanti akan terjadi sesuatu di sini ya. Awalnya memang kamu nggak menyukai karena dia punya pasangan dan kamu ada rasa ketakutan tersendiri di sini, kenapa kok dipertemukan dengan dia gitu. Tetapi kamu kepo di sini menanyakan bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya. Akan baik-baik saja. Tapi ada juga sebagian yang akan meninggalkan kamu. Jadi kalau ada yang baik-baik aja, berarti ada yang tidak baik-baik aja. Apa itu, Des? Ada yang sudah berdealing dengan pasangan orang lain, dia akan pergi meninggalkan kamu gitu ya, akan meninggalkan kamu karena ada fase baru yang akan harus kamu lalui nanti ya. Oke. Sekarang udah akan coba shuffle untuk file nomor 2 ya. File nomor 2. Goodness, kenapa sih kok ngomongnya berhenti terus gitu? Iya, ini tenggorokannya tuh kemarin kehujanan agak sakit. Tapi enggak apa-apa, demi kalian agar terhibur ya. Goodness siap ya melakukan apapun kecuali ngejebur sumur ya. Goodness nggak mau kalau suruh ngejebur sumur, tapi kalau cuma menghibur kalian is okay, nggak ada yang berat. Kan Gondes hadir buat kamu semuanya, buat sahabat aku, sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa yang tersayang. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk edisi tengah malam, file nomor 2 ya, 222 atau triple tuh. Ada yang udah jatuh, ada yang udah jatuh lagi, 2 ya. Ini pesan buat kamu yang menonton supaya tambah greget aja. Greget Des ya, kayak kamu ketemu pacar itu orang greget, mau chat itu deg gitu, terus setelah dicat juga jadi greget. Nah ini kamu jadi penasaran gitu loh. Oke ya, kita buka satu persatu pesan buat file yang kedua, 222 edisi tengah malam. Bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya bersama Gondes Mendestar. Jangan kekanak-kanakan ya, dewasalah. Kamu punya sifat kekanak-kanakan ya, pantesan dia nyari cinta lain. Des, jangan ketawa hujan malam-malam Des. Kamu telah berjalan ke arah yang benar. Tapi kalau kekanak-kanakan ya nggak boleh, nanti pacarnya repot. Ya, menekan ada yang akan mengalami suatu fase baru. Ini bisa semuanya, bisa kalian, bisa salah satu sebagian dari kalian. Tapi Gondes berdoa semoga apa yang kamu harapkan benar-benar terjadi dan disemogakan ya. Sepasang pengantin akan terjadi. Itu pesan buat kamu. Fase baru akan terjadi. 10, ini momen angka 10. Gondes nggak tahu ya momen apa ini terjadi, apa nanti atau setelah atau sudah, apa sudah terjadi, hanya kalian yang tahu dan kalian boleh komen. Des, ayah bener angka 10 ada ini, ada kekuatan alam, the magics ya. Oke kan, nah ya. Jadi seperti itu bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya. Ada fase baru yang akan terjadi di hubungan kalian ya. Oke. God bless you. Thank you. Terima kasih ya sudah menonton video Gondes Mendestar. Yang belum subscribe silakan subscribe, like, jangan lupa ya, harus like. Kalau nggak like nanti Gondes datangin. Enggak, cuma bercanda. Oke. God bless you. Bye. Masih di edisi tengah malam bersama Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa ya. Bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya, mari kita ulik ya di edisi tengah malam. Oke, di sini di file 3 ada 3 digit angka kembar ya. Melihat angka kembar 33, Gondes maknai ya, 333.
Melihat angka kembar 333, jika kamu melihat angka ini ya, hal itu bermakna bahwa energi di sekitar kamu berada pada tingkat yang lebih tinggi pada saat tersebut. Hal ini juga bisa menjadi sinyal bahwa para malaikat dan energi positif di sekitar sedang berpihak pada kamu guna membuat suatu impian menjadi suatu kenyataan. Oke, gitu ya. Sekarang Goddess akan tebar kartunya. Ada maknanya, ada pesan apa ya dari tebaran kartu di sini. Kita akan tebar. Bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya? Ada The Chariot, perjuangan, kerja keras, atau identik dengan kesabaran, atau dimaknai sebagai kesabaran. Ada Queen of Swords, ada kesabaran, harus ada penegasan. Di sini akan terjadi suatu pernikahan atau suatu lamaran. Kalau yang belum dilamar ya dilamar, kalau yang sudah dilamar ya dinikahin gitu. Akan menuju jenjang pernikahan gitu. Tapi harus sabar. Yang pasti sudah tegaskan bahwa kamu akan menikah dengan dia gitu. Ada penyelesaian loh di sini, ada justice. Ini penyelesaian dari suatu hubungan yang sudah kalian lalui untuk menjadi Three of Cup atau diartikan sebagai pesta ya, pesta. Ada juga yang diartikan suatu kemewahan, juga dimaknai sebagai ya kalau terbalik kan orang ketiga ya, tapi di sini tidak terbalik ya. Jadi bagaimana hubungan kamu ke depannya? Akan terjadi suatu pernikahan atau berkeluarga ya, penyelesaian daripada hubungan ini menjadi lebih ke serius gitu, dari pacaran menjadi serius gitu. Tetapi ada juga sebagian yang sudah berkeluarga. Di sini ada penegasan, ada penyelesaian. Kalian berhubungan yang sudah berkeluarga akan terjadi namanya penyelesaian hubungan ya, karena adanya orang ketiga. Tetapi ada juga di sini kalau yang sudah berdiling dengan single parent ya, kalian akan menikah ya, akan menikah seperti halnya lajang juga di sini. Hubungan yang kemarin pacaran akan diselesaikan menjadi suatu pesta gitu ya. Oke, file 3. Jadi mau nikah ya, file 3 ada sebagian yang mau nikah, tapi sebagian juga kalau yang udah berkeluarga ya menjalani suatu penyelesaian hubungan karena adanya orang ketiga gitu. Ini saya akan ambil pesan buat file nomor 3. Tumben deh pakai begini ya, nggak tahu, kepengen aja gitu. Boleh kan sayang? Boleh, ya udah. Sekarang akan Goddess buka satu persatu pesannya buat kamu ya. Pohon yang rindang, jadilah pohon yang rindang yang ngayomin. Kan dari wanita pun harus juga bisa ngayomin apalagi sebagai ibu rumah tangga. Harus bisa mengayomin anak-anak kita dan bisa melindungi suami agar suami kita tetap tenang ya, tidak harus melindungi dari musuh, bukan. Namanya menjadi pengayom itu bukan pengayom terhadap musuh, bukan juga melindungi dari musuh, bukan, tetapi dari hal-hal yang buruk yang akan terjadi pada suami. Sebagai istri kita wajib melindungi. Di sini ada the magic, kekuatan alam. Kalau kamu memang cinta, terima dia apa adanya. Tidak usah menciptakan masalah. Ya kan? Iya, Des. Siapa yang rindu di sini? Kamu pasti. Dan ada terakhir, ada keadilan Tuhan. Ini buat yang menonton ya. Ada yang single parent, ada yang sudah mempunyai suami tapi pengen tahu gitu ya. Ada yang apalagi udah pacaran gitu, ada yang
mungkin terjadi sesuatu, memang terjadi ada orang ketiga di sini misalkan yang terjadi perceraian gitu ya kan. Jadi, tapi kamu nggak tahu sebabnya, salahnya kenapa, nggak tahunya dia memang punya pasangan lain ya, itu berarti nanti akan ada keadilan Tuhan. Biarin saja, kita terima apa adanya. Kalau masih bisa dipertahankan, yang dipertahankan. Kalau kamu memang ingin bertahan, ya bertahan, jangan diambil pikiran, biarin aja gitu. Toh dia yang ngejalanin, dia nggak tahu nanti akan ada keadilan Tuhan, ya kan, seperti itu aja ya. Oke. Benar memfonis ya enggak, cuman ya kita sebagai wanita kalau memang harus melihat dia dalam keadaan seperti itu dengan wanita lain, ya kalau mau kita ingatin. Kalau diingatin 1, 2 kali, 3 kali nggak mau, ya mau nggak mau kita menerima keadaan, ya kan. Kalau kalian mau nggak kuat, ya kalau memang layak dipertahankan, mempertahankan. Kalau nggak, ya why not, ya kan. Oke. File 3 semoga bisa menjadi motivasi, pencerahan, antisipasi. Ambil hal yang positif. Apa kabar file 4? Semoga kabar baik ya, saya menyertai kalian, amin. Bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya? Itu sebagai tema daripada EDTM, edisi tengah malam bersama Kundes Menes. Ya, pengen tahu ya, penasaran ya. Oke, mari kita ulik. Kita mulai dulu ya dari pada triple 4 ya. 3 angka kembar ya, 4 ya, 4 angka kembar ya. Sini 4, triple 4. Melihat angka kembar 4. Angka triple 4 menandakan kebijaksanaan batin. Ketika seseorang melihat nomor ini selama periode waktu yang berurutan ya, maka hal itu merupakan indikasi bagi orang tersebut atau bagi kamu yang melihat untuk mengikuti hasratnya dengan sepenuh hati dan tidak gampang menyerah. Bekerja keras dan berjuang untuk mencapai apapun yang diyakini akan membantu mempercepat tercapainya sebuah kesempatan atau impian gitu. Ya. Oke, sekarang kita tebar kartunya. Sudah lama menunggu nih di penghujung file. Ya. Oke, di sini pada saya akan mulai. Bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya? Ada pilihan cinta. Ada Queen of Pentacle, kesepian, ego. Ada Seven of Pentacle, menunggu hasil yang dia inginkan. Dan The Magician, di sini diangkat oleh kekuatan alam dan cahaya kehidupan. Kenapa? Kok ada pilihan cinta, Cindes? Ya mak, biasa sih, belum menikah ini banyak pilihan boleh. Masih bebas-bebas aja. Cindes kayak gitu. Iya kan? Iya, tapi di sini ya si dia ataupun kamu ini berambisi loh. Maksudnya kalau punya keinginan itu harus tercapai loh. Makanya di sini kalian saling menunggu kan, saling menunggu untuk menghasilkan. Kalau yang udah jeda gitu ya, kok kamu nggak telepon, lah kamu sendiri tanya kok dia nggak telepon dulu. Nah, ini saling menunggu di sini nih. Ya, ada pilihan cinta lain kemarin, tapi sekarang udah pada nyadar bahwa dia kesepian tanpa kamu, atau sebaliknya kamu kesepian tanpa dia. Akhirnya di sini saling diam, blok-blokan sih enggak, cuman saling miskomunikasi gitu. Sono malas, sini malas. Jadi sepertinya kalian saling menunggu di sini. Ya, terus gimana hubungan kedepannya? Ada Magician di sini. Kalian akan dipersembahkan kembali, akan dipertemukan kembali. Ada Magician. Kayaknya kalian nanti akan salah satu di antara kalian akan menghubungi atau akan saling akan kembali, akan ketemu kembali gitu. Karena apa? Dia kesepian, tanpa kamu gak bisa. Walaupun dia punya pilihan cinta yang lainnya. Ini hanya sekedar pilihan aja, kayak halu gitu, halusinasi. Ya apa sih, kayak halu gitu. Nanti kan aku punya pasangan lain, aku gak bakal kesepian begini itu. Tapi di dalam dasar hati yang paling kecil dia itu menunggu kamu. Kenapa kamu gak ngecat gitu loh?
gitu. Nah, di sini nanti kekuatan alam akan mendorong kalian untuk satu sama lain itu menghubungi duluan. Ya, bagaimana hubungan kalian? Ada cahaya juga. Kalau yang sudah baik-baik aja, gak usah dipertanyakan. Akan baik-baik saja ke depannya. Ya kan? Baik-baik. File nomor 4 ya. Akan baik-baik aja. Tetapi buat yang lagi dis atau miss atau memang blok-blokan gitu, nanti akan dibuka ya sebentar lagi. Dia udah kesepian, dia merindukan, menunggu aja kamu duluan yang chat. Kalau di blog kamu beli nomor baru gitu. Terus chat aku gitu, seperti berjuang jadinya tuh gitu. Ini di file nomor 4 ceritanya seperti itu. Ya, kalau buat yang sudah putus, cuma kepo aja kan, kalian gak ingin berhubungan kembali kan. Ini buat yang sudah pasangan ya, bagaimana hubungan kamu dan dia. Itu yang udah berpasangan dan udah punya pasangan, bukan yang punya mantan gitu, bukan. Gitu. Tapi ada juga yang udah mantan gitu, nggak saling ngeblok, cuma saling merindukan, saling menunggu. Kan aneh ya kan, aneh kan. Udah katanya udah mantan tapi masih nunggu di chat dia ngajak balikan gitu. Bagaimana hubungan kamu ke depannya? Ada cahaya, ada kekuatan alam, jadi akan insya Allah akan baik-baik saja. Yang udah putus akan disambung kembali. Yang diskomunikasi ayo cepet chat dia biar dia lega hatinya karena dia kesepian. Yang lagi LDR seperti itu, ayo cepat VC biar dia tidak kesepian gitu. Yang beriring dengan pasangan orang lain itu kan termasuk pilihan. Tetap akan baik-baik aja. Intinya film 4 adalah endingnya baik-baik aja. Gitu ya, saling memotivasi, saling melengkapi, terus saling support gitu. Ya itu nanti setelah kalian dipertemukan kembali. Lama enggak dong. Ya mentok 1 bulan gitu loh. Emang ini berlakunya tuh berapa? Ini mas 1 hari doang sih. Tapi cuman edisi malam kan tiap malam kan suka ada lagi gitu. Cuman pakai judul yang berbeda, tapi perjalanannya tentu berbeda. Kayak ini bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya. Ini berlangsung sampai 1 bulan gitu ya. Judulnya yang jadi patokan judulnya, bukan cara pembacanya di tengah malam. Ya. Bisa nyambung kembali. Ini endingnya. The Star. Cahaya kehidupan, motivasi, kedamaian, semua ada di sini. Nanti yang akan kalian temui ya. Oke. Edisi tengah malam, bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya? Sudah Gondes sampaikan semua pesannya ya, sudah Gondes sampaikan. Kalau memang masih kurang detail silahkan personal reading ke Gondes Mendes. Aku masuk di ranah ini loh, Des, tolong aku di personal. Insya Allah akan Gondes lakukan. Karena apa? Gondes adalah milik kalian semua. Ya, oke. Tetap berdoa, tetap bermohon yang terbaik dalam suatu hubungan. Itulah intinya berhubungan. Ya, jangan berhubungan cuma buat main-main. Jangan pernah mempermainkan hubungan. Nanti karma tetap akan berjalan. Hukum tebar tuai masih berlaku. Kalian mau? Enggak. Oke, sekarang kita tebar pesan dari Gondes Mendes melalui blogspotnya Gondes Mendes. Buat kamu yang menonton. Gondes, iya. Kenapa? Gondes itu kalau ngomong asal ngejeplak ya. Enggak juga sih, saya kan disaring. Di filter gitu kalau ngomong asal sembarangan. Gondes mah orangnya kan acak adul. Orang kampung tuh bagaimana kalau ngomong nggak ada sopan-sopannya kan. Kalau Gondes ikutin ini nggak dipakai filter, nanti kalian sakit hati sama Gondes. Terima dia apa adanya tuh kan. Kalau dia udah punya istri, kamu mau jadi istri ketiga, kedua, ketiga, ya udah terima apa, akan terjadi kekecewaan cinta. Ya itu tergantung pengelolaan kalian, makanya dibilangnya apapun ini yang kertas putih ini, yang black booknya ini, jadikan antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ini aja pesan buat kamu, ikuti intuisi hati kamu ya. Dan janda, ada yang berdiri dengan janda atau duda, apa kamu yang janda? Iya, besok ya udah nggak apa-apa, jangan malu. Status janda memang memalukan, enggak kerja yang mempermalukan tuh tingkah laku kita atau perbuatan kita yang mempermalukan tuh.
Kalau cuma status janda ngapain mesti mau, ya kan? That's ada tujuan dalam suatu hidup. That's akan kembali, ya gitu. That's akan kembali. Yang kemarin kamu ini, terutama kamu ya, harus yang kemarin kurang baik sekarang menjadi lebih baik gitu. Ini pesan buat kamu ya. Oke, edisi tengah malam kita sudahi dulu. Besok ada kesempatan kita berjumpa lagi di edisi-edisi yang lain. Yang penting kita selalu menjalin silaturahmi. Karena silaturahmi itu adalah bagian dari kehendak Tuhan. Manusia diharapkan saling sayang, saling perhatian, nah itu pasti Indonesia akan damai sekali. Oke ya, tetap berdoa, jangan pernah lelah berdoa atau bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, karena itu adalah kewajiban kita sebagai umatnya agar kita lebih dicintai oleh Allah. Berbuat baik banyak tanpa pamrih, ya kan, saling mengasihi satu sama lain dalam tanda kutip positif ya. Ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala karena Sang Maha Sempurna. Ada kesalahan, ada milik Honda Semesta total hati dan jiwa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.